Kalau ibadah itu ada namanya ibadah badan dan ada ibadah hati. Sebagaimana dosa juga sama. Ada dosa badan, ada dosa hati. Kalau ibadah badan, sholat, zakat, haji, jihad. Kalau ibadah hati, ikhlas, keyakinan, tawakal, itu semua berhubungan dengan ibadah hati. Tentu kedua jenis ibadah ini harus berhubungan satu sama yang lain. Karena ibadah badan, sholat, zakat, jihad, haji nggak diterima kalau tanpa keikhlasan, tanpa keyakinan. Ibadah hati juga tidak cukup kalau tidak diikuti dengan ibadah badan. Orang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yakin ada itu surga, tapi dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah bayar zakat, dia nggak bakti dengan orang tuanya, dia tidak berjihad, tidak haji, maka berarti tidak ada gunanya. Makanya satu sama yang lain berhubungan. Tentu ini kalau kita bicara tentang ruang lingkup ibadah. Ruang lingkup ibadah. Kita masuk kepada ruang lingkup dosa. Ada dosa badan, apapun yang kita lakukan dengan badan kita, seperti misalnya seseorang berzina, mencuri, berdusta, memukul. Ini semua dosa-dosa yang badan, dan contohnya banyak sekali. Ada dosa hati. Dosa hati itu riya, iri dan dengki, hasud. Itu dosa hati. Hatinya diisi dengan masalah-masalah. Dan kalau dalam masalah dosa, maka di sini ulama mengatakan beda dengan ibadah. Kalau dosa bisa saja yang di dalam hati menjadi pemicu terjadinya yang di luar badan, tetapi tidak terjadi pada dosa badan yang tidak diikuti dengan hatinya. Sekali lagi, jadi kalau dosa itu dari dalam hati seperti iri, dengki dan seterusnya, riya, ya, lawan ikhlas tadi, kemudian gerutuh, ya, selalu merasa tidak cukup, tidak bersyukur, semua itu bisa menjadi penyebab datangnya dosa badan, sehingga orang itu akhirnya mencuri, memukul, menzalimi, seterusnya. Tetapi dosa badan itu tidak berhubungan dengan hatinya, bisa tidak berhubungan dengan hati. Sebab kalau hati tidak dirusak dengan dosa yang merupakan penyakit hati ini, badan seseorang tidak akan melakukan dosa. Beda dengan ibadah tadi. Kalau ibadah yang dalam hati berpengaruh pada badan, bahkan sangat berhubungan. Kalau orang tidak ikhlas, sholatnya nggak diterima, gitu kan? Tetapi kalau dosa berbeda. Jadi dipastikan kalau hatinya seseorang itu tidak diisi dengan penyakit-penyakit hati, dosa-dosa hati, badannya tidak akan pernah melakukan dosa badan. Kalaupun dia melakukan, maka dia akan melakukannya karena kejahilan atau justru karena paksaan saja. Ini pekah membedakan masalah itu, gitu kan? Ada juga dosa memang yang terpicu karena keduanya. Memang karena hatinya busuk, hatinya memiliki banyak penyakit, maka diaplikasikan dalam anggota tubuhnya. Ada orang seperti itu. Ini kurang lebih dalam pembukaan kita tentang masalah pembedaan antara atau pembagian dosa sebagaimana ada pembagian ibadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.